Erick Thohir marah besar. Shin Tae-yong blunder besar Cina. Kerasukan drama ala Vietnam. Media Cina sudah memprediksi kalahkan Indonesia. Namun seperti biasa kawan, sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Mari kita lanjut. Enggak ada obat jiwa kepemimpinan Bang J viral. Abaikan protes PSSI, justru singgung kualitas wasit ASEAN. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya. Sebagai berikut: Indonesia blunder besar Cina. Kerasukan drama ala Vietnam. Hasil pahit harus diterima Timnas Indonesia usai menelan kekalahan atas Cina di Qingdao Football Stadium. Pada laga kali ini bukan Shin Tae-yong namanya, jika tidak menurunkan 11 pemain pertama yang penuh kejutan tetap memasang formasi 4-3-3. Shin Tae-yong melakukan perubahan besar. Seperti Asnawi Mangkualam yang kembali menjadi kapten, Witan Sulaiman dan Sen Patinama yang kembali menjadi starter, serta duet Nathan Joan dan Ivar Jenner di lini tengah. Hasilnya pun tak 9 jauh berbeda. Skuad Garuda mampu tampil Spartan sejak peluit pertama dibunyikan. Hal itu terbukti ketika tim Merah Putih mampu menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola pun unggul lebih jauh. Sayangnya Cina mampu tampil lebih efektif, hingga mencuri 2 gol di babak pertama. Pada babak kedua permainan skuad Garuda pun semakin ofensif dengan masuknya sang Profesor Tom Haye. Namun China tak kehilangan akal, menerapkan taktik parkir bus dan juga mengulur-ngulur waktu lewat drama guling-guling. Alhasil skuad Garuda sendiri hanya mampu mencetak gol lewat sepakan Tom Haye. Pada laga kali ini kesalahan wajib ditanggung oleh Shin Tae-yong lantaran terlalu berani mengubah komposisi lini belakang. Meski tidak mengerti apa yang terjadi terkait kondisi pemain, namun pemain seperti Asnawi dan Sen Patinama tidak layak mendapatkan tempat utama di starting line up. Banyaknya perubahan dan berujung kekalahan sekaligus tamparan bahwa skuad Garuda kini harus mulai memiliki kedalaman skuad yang merata. Hal itu tentu penting untuk bersaing pada laga-laga bergengsi ke depannya. Pasalnya tim Merah Putih bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Namun kedatangan Kevin Dick pun akan semakin membuat Shin Tae-yong yang memiliki banyak pilihan untuk menerapkan strategi hingga akhirnya bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Media Cina sudah prediksi kalahkan Indonesia. Keberhasilan Cina mengalahkan Timnas Indonesia membuat media Cina Hussobakyu seakan biasa saja. Bagaimana tidak, media itu sebelumnya pun telah meremehkan kemampuan mencetak gol dari skuad Merah Putih. Hussobakyu tidak menyebut kualitas pemain Indonesia jelek, namun memiliki keterbatasan di lini tengah dan lini depan. Timnas Indonesia memiliki kekurangan yang jelas. Pemain naturalisasi mereka secara keseluruhan baik-baik saja dan kemampuan individu mereka jelas lebih baik daripada Timnas Cina. Namun masalahnya adalah Timnas Indonesia saat ini kekurangan orang di lini tengah dan depan, tulis media Cina tersebut. Hal itu pun telah dibuktikan dengan taktik parkir bus yang diterapkan Cina. Skuad Garuda tampak kesulitan membongkar pertahanan. Di balik kesalahan fatal Sti dalam memasang pemain tim Merah Putih, terbukti membutuhkan sosok pembeda. Enggak ada obat jiwa kepemimpinan Bang J viral usai laga kontra Cina. Kapten Timnas Indonesia, Jay Izzes, kembali menjadi perbincangan berkat kepemimpinannya yang begitu luar biasa. Berpengalaman di Italia dengan usia yang relatif muda menyedot perhatian banyak pihak. Hal itu terbukti ketika Jay selalu punya cara untuk membangkitkan semangat para punggawa Garuda di setiap laga. Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini usai berhasil menjaga pertahanan dari serangan lawan atau bahkan berhasil mencetak gol. Jay seperti orang pertama yang berteriak mengekspresikan bahwa tim Merah Putih memiliki mentalitas tinggi. Tak hanya untuk dirinya sendiri, hal itu terjadi ketika Rizky Ridho pun berhasil melakukan blok maupun Martin Paes yang melakukan saves gemilang.
Bahkan para gelandang dan pemain depan yang berasa melakukan aksi ciamik belum lama ini Bang J juga mengunggah foto di laman Instagram pribadinya yang menampilkan skuad Garuda saat melawan Bahrain. Laga itu diketahui berkesudahan 2-2 dengan adanya indikasi kecurangan, namun dengan jiwa profesional pemain Venezia itu menyatakan kata-kata motivasi, yakni, agar timnya dapat segera bangkit. Unggahan itu pun sudah disukai oleh 405.000 lebih pengguna Instagram. Tidak hanya itu, kolom komentar pun juga dipenuhi 25,000 lebih respon dengan berbagai tanggapan. Hal itu pun juga kembali terbukti pada laga lawan Cina, di mana Bang J berhasil memimpin para punggawa Garuda untuk tampil tenang terlepas dari hasil laganya. Skuad Garuda sendiri telah berjuang maksimal dan kini bersiap untuk menatap dua laga penting bulan depan. Abaikan PSSI AFC justru singgung kualitas wasit. ASEAN AFC kembali mengundang kontroversial usai membalikkan fakta kritik para sepak bola tanah air terkait transparansi sepak bola Asia. Sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang mungkin bikin panas telinga fans timnas Indonesia, di mana saat menanggapi protes PSSI perihal kinerja wasit Oman Ahmed Alkaf dalam laga Bahrain versus timnas Indonesia, Windsor John justru seperti menyulut api. Alih-alih membahas lebih detail perihal kontroversi Ahmed Alkaf, dirinya justru mengkritik kualitas wasit ASEAN. Bahkan sekjen yang berasal dari Malaysia itu justru menyebut wasit Nazmi Nasaruddin dari Malaysia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Tak elak, hal tersebut pun mengundang beragam reaksi dari supporter Garuda. Sebab saat ini, pecinta sepak bola tanah air masih menanti kelanjutan sanksi wasit Alkaf dan juga keuntungan bagi timnas Indonesia meski baru saja menghadapi laga kontra China. Reaksi supporter Garuda tersebut pun bahkan juga mendapatkan dukungan dari Thailand yang selama ini menjadi rival tim Merah Putih. Hal itu terbukti ketika media asal Thailand Mindstate meminta AFF tak lagi memakai wasit asal Timur Tengah untuk memimpin laga-laga tim dari Asia Tenggara. Media tersebut kemudian mengutip fakta bahwa Thailand, Vietnam, dan Indonesia menerima keputusan yang tidak adil dalam laga terakhir melawan Arab Saudi. AFC harus berhenti menggunakan wasit Asia Barat untuk mengontrol pertandingan di mana tim-tim di kawasan ini bersaing dengan tim-tim ASEAN. Tim-tim seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam semuanya sangat menderita akibat pengaturan ini. Laga Indonesia kontra Bahrain adalah contoh paling khas, tulis media Thailand Mindstate. Skuad Garuda mampu tampil Spartan sejak peluit pertama dibunyikan. Hal itu terbukti ketika tim Merah Putih mampu menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola pun unggul lebih jauh, sayangnya Cina mampu tampil lebih efektif hingga mencuri 2 gol di babak pertama. Pada babak kedua, permainan skuad Garuda pun semakin ofensif dengan masuknya sang Profesor Tom Haye, namun China tak kehilangan akal menerapkan taktik parkir bus dan juga mengulur-ngulur waktu lewat drama guling-guling. Alhasil skuad Garuda sendiri hanya mampu mencetak gol lewat sepakan Tom Haye. Pada laga kali ini kesalahan wajib ditanggung oleh Sintayong lantaran terlalu berani mengubah komposisi lini belakang. Meski tidak mengerti apa yang terjadi terkait kondisi pemain, namun pemain seperti Asnawi dan Seinepatinama tidak layak mendapatkan tempat utama di starting line-up. Banyaknya perubahan dan berujung kekalahan sekaligus tamparan bahwa skuad Garuda kini harus mulai memiliki kedalaman skuad yang merata. Hal itu tentu penting untuk bersaing pada laga-laga bergengsi ke depannya. Pasalnya tim Merah Putih bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang, namun kedatangan Kevin Dick pun akan semakin membuat Sintayong yang memiliki banyak pilihan untuk menerapkan strategi hingga akhirnya bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Media Cina sudah prediksi kalahkan Indonesia.